Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materinya untuk mata pelajaran sejarah kelas 11. Melanjut yang kemarin. Kemarin itu tentang kolonialisme. Kolonialisme atau penjajahan itu ada 4 negara pelopor kolonialisme. Yang pertama adalah, masih ingat, Spanyol, Portugis, atau yang kita kenal dengan Portugal, kemudian Belanda dan Inggris. Nah, ini yang kita pelajari kemarin. 4 negara pelopor kolonialisme. Kemarin diingatkan kembali, bumi itu menjadi 2, timur dan barat. 4 negara ini berkoloni menjajah ke timur. Untuk apa? Rempah-rempah yang kemarin gold, glory dan gospel ya sudah. Nah, sekarang kita akan mempelajari atau menganalisis keserakahan kolonialisme. Jadi yang 4 ini, yang mencari mutiara ke timur ini, semuanya adalah atau memiliki sifat keserakahan di negara jajah. Jadi ini bumi bagian barat, bagian timur. Ternyata yang pelopor kolonialisme ini sudah bisa menguasai timurnya bumi bagian timur, ya. Lambat laun mereka itu sukses dengan perdagangannya, rempah-rempahnya, termasuk yang ada di Nusantara. Jadi di Nusantara ini yang paling dominan melakukan perdagangan rempah-rempah adalah Belanda. Nah, kalau kalian tahu, di Jakarta nih ada namanya Museum Fathahillah. Yang nantinya ini adalah yang dulunya ini adalah gedung dari VOC. Kita belum ke sana ya. Singkat cerita, negara penjajah ini sukses di timur dengan melakukan perdagangan rempah-rempah. Nah, lambat laun Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris ini bersaing di Nusantara, bersaing dalam urusan perdagangan rempah-rempah. Dan ternyata mereka ini berusaha menjadi yang terbaik dan menjadi perusahaan perdagangan yang paling kaya, sehingga persaingan ini tidak sehat, saling menjungkalkan, bersaingnya secara curang. Kemudian sampai terjadi perselisihan antara 4 negara. Dan tidak hanya di per negara, ternyata persaingan perdagangan yang
timur ini atau Nusantara ini menjadi sumber kekayaan, khususnya yang paling dominan adalah Belanda. Ternyata orang Belanda pun, perusahaan Belanda pun memiliki persaingan di Nusantara, sehingga muncullah di timur ini persatuan-persatuan perdagangan untuk memperkuat diri sendiri. Jadi kan kalau berjuang sendiri-sendiri mah tidak terlalu kuat, sehingga di timur ini muncul persatuan-persatuan perdagangan, misalkan Spanyol kerjasama dengan Portugis dalam hal perdagangan. Itu di timur bagian. Sedangkan di Nusantara yang dominannya Belanda juga sama melakukan persatuan atau kesatuan atau yang kita sebut dengan perserikatan. Jadi membuat grup ya yang namanya POC. Jadi setelah yang terjadi persaingan perdagangan di Nusantara atau di Asia atau di bumi bagian timur, Belanda berinisiatif pada tahun 1598 itu Belanda memiliki inisiatif untuk membuat perserikatan yang namanya POC ini, di perserikatan perdagangan. Namun ini baru terjadi atau disahkan pada tahun 1602. Ini terjadi 20 Maret. Jadi 4 tahun ya. Persaingan terjadi, persaingan perdagangan di Nusantara terjadi setelah masuknya kelompok kolonialisme ini ke bumi bagian timur. Kemudian pada 1598 Belanda berinisiatif untuk membuat perserikatan perdagangan. Nah, lahirlah pada 20 Maret 1602 yang dinamakan POC atau singkatan dari Verenigd Oost Inside Company. In this company, Verenigd Oost in this company, atau kita bisa sebut dengan perserikatan maskapai perdagangan di Hindia. POC ini adalah perserikatan maskapai perdagangan Hindia Timur. Ini dibuat oleh Belanda dan POC ini didirikan di Amsterdam. Pada 20 Maret 1602 tahun 1602. Dibuatnya juga di Amsterdam. Kemudian salah satu cabangnya atau kantor pusat yang ada di Indonesia ada di Gedung Fathahillah yang sekarang. Itu adalah POC. Nah, POC ini memiliki dua tujuan. Ini sebab-sebab didirikannya POC adalah melonjaknya persaingan
antara negara koloni dalam hal perdagangan. Jadi tujuannya didirikan VOC oleh Belanda yang pertama adalah menghindari persaingan tidak sehat. Jadi selain persaingan antar negara, di kerajaan Belanda sendiri setiap komplotannya memiliki persaingan dalam perdagangan. Nah, untuk menghindari persaingan tidak sehat antara saudara ya, karena itu masih di negara Belanda sendiri orang-orangnya, Belanda mendirikan VOC untuk menghindari persaingan yang tidak sehat. Jadi diorganisasikan gitu. Yang kedua didirikannya VOC adalah memperkuat kedudukan. Nih, kan awalnya sebelum didirikan VOC itu setiap negara bebas ya di Nusantara itu melakukan perdagangan pembelian rempah-rempah, termasuk Belanda. Dan ternyata jika per kelompok itu kekuatannya berkurang, sehingga membuat kesatuan lah. Jadi perserikatan perdagangan yang dari Belanda saja gitu, untuk memperkuat kedudukan Belanda itu sendiri. Itu. Jadi yang pertama tujuan didirikannya VOC oleh Belanda pertama untuk menghindari persaingan tidak sehat antara kaum Belanda. Yang kedua adalah memperkuat kedudukan Belanda di Nusantara ya. Jadi di Nusantara Belanda ini sangat kuat. Gitu. Nah, dari VOC ini ada yang namanya De Heren 17. Atau De Heren 17 ini adalah anggota Dewan 17. Dewan 17. Jadi di Dewan 17 ini, jadi kantor VOC ini memiliki orang-orang terpilih untuk melakukan atau mengatur strategi bagaimana VOC ini berjalan, disebut De Heren 17. Dewan 17. Dan sejak VOC didirikan, De Heren 17 ini atau Dewan 17 ini memiliki 7 kewenangan di Indonesia. Mulai penjajahannya nampak ketika Dewan 17 ini memiliki 7 kewenangan yang menggambarkan lebih jelas bahwa Belanda itu menjajah. Yang pertama adalah kewenangannya memonopoli. Kewenangan yang pertama VOC adalah memonopoli perdagangan. Jadi mengatur harga, kemudian mengatur tanaman apa yang ada di Nusantara, yang harus ditanam di Nusantara, kemudian dijualnya harus kemana, itu dimonopoli oleh mereka. Mereka yang mengatur perdagangan, harganya termasuk. Dan yang pasti selama VOC ini didirikan,
kemudian kewenangannya memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia, tidak pernah sedikit pun menguntungkan pihak pribumi. Itu ya. Dan yang kedua adalah membentuk angkatan perang sendiri. Angkatan perang. Nih, mulai nih penjajahannya. Mulai tergambar jelas. Setelah memonopoli perdagangan, karena mungkin setelah monopoli perdagangan terasa pribumi yang dirugikan, mereka juga berpikir pasti banyak yang protes. Nah, mereka membentuk angkatan perang sendiri. Jadi khusus angkatan perangnya dari Belanda. Padahal ini negara kita, tetapi angkatan perangnya dari mereka. Untuk apa? Ya, salah satunya untuk berjaga-jaga, untuk ada yang protes tentang perdagangan, ya langsung ada angkatan perang tersendiri. Jadi pribumi ya mulai ketakutan dan penjajahan masih makin tergambar di sana. Yang ketiga adalah melakukan peperangan. Nih, jadi punya hak, punya kewenangan melakukan peperangan jika seandainya POC ini merasa dirugikan oleh semua pihak. Jika ada kolonial lain dari negara lain yang merugikan POC, berhak melakukan peperangan. Dan juga parahnya, jika pribumi atau produsen dari kekayaan yang mereka ambil melakukan pemberontakan, protes dan merugikan POC, POC memiliki dewan membentuk ini untuk berhak melakukan peperangan, untuk melawan. Ya, Indonesia semakin takut tentunya, karena dengan kekalahan secara persenjataan, kemudian secara pemikiran, pemahaman, dan mereka lebih modern pada waktu itu. Kemudian, nah ini selain dari depan, POC ini memiliki sifat licik dari belakang. Mereka mengadakan perjanjian dengan raja setempat. Jadi pihak POC ya bisa kita sebut dengan penjilat mungkin, masuk ke ranah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Kemudian membuat perjanjian seakan menguntungkan kerajaan, padahal tidak, justru menindas rakyatnya. Jadi perjanjian-perjanjian perdagangan ini secara tertulis ditulis perjanjiannya dengan raja-raja setempat, sehingga mereka memiliki kekuasaan. Jadi tangan panjangnya adalah rajanya sendiri. Ya, gitu. Kepanjangan tangan dari POC adalah raja-raja, sehingga ketika di suatu daerah kita berteman dengan penguasa, maka akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu di daerah kekuasaan tersebut. Pintarnya POC. Yang kelima adalah mencetak mata uang. Nih, mencetak mata uang. Liciknya mereka ingin merubah tukar menukar barang itu dengan mata uang mereka. Bisa dibayangkan, mereka adalah tamu, tapi mereka adalah tamu datang ke rumah kita melakukan jual beli dengan mata uang mereka. Otomatis mata uang mereka untuk pribumi adalah mahal, sesuatu yang mahal, sesuatu yang nilainya tinggi, sedangkan untuk mereka nilainya adalah rendah. Jadi tukar menukar barang dan uangnya itu dengan mata uang mereka. Bayangkan saja,
kita tinggal di rumah sendiri, tetapi harus menggunakan, ketika kita butuh sesuatu harus menggunakan mata uang dari tamu. Itu adalah sesuatu yang ya tidak lazim, tetapi pada waktu itu mereka punya kekuasaan. Ini yang keenam, mengangkat pegawai sipil. Di POC ini punya hak mengangkat dan memberhentikan pegawai yang di bawah naungan POC. Misalkan ada pertanian yang di bawah POC, pegawai-pegawai yang ada di pertanian tersebut di bawah naungan POC, jadi diikat oleh POC. Jadi mereka bertani dipaksa, kalau tidak sesuai dikeluarkan, kemudian merekrut kembali pekerja yang baru, dan hasil pekerjaannya harus dijual ke POC. Pemaksaan sekali, bukan? Yang ketujuh adalah kewenangannya ini adalah memerintah di negara jajahan. Luar biasa ya POC ini. Jadi memiliki kewenangan-kewenangan yang semuanya merugikan pribumi. Sampai-sampai kewenangan yang terakhir ini adalah memerintah di negara jajahan. Jadi POC ini seakan-akan masuk ke ranah pemerintahan di Nusantara, di kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Pada waktu itu kan Nusantara enggak memiliki kesatuan negara Republik Indonesia ya, tetapi di setiap daerah itu punya kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan. Di Jakarta, di Batavia, di Jawa Barat, dan di mana. Sehingga Belanda ini masuk ke setiap kesultanan, masuk ke setiap kerajaan, sehingga mereka memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam kebijakan pemerintahan karena mereka masuk di dalam. Itulah jahatnya POC. Dan mereka itu dari tanda-tanda ke-10 ini, ke-7 ini kewenangannya, kemudian tujuan dari didirikannya POC ini menggambarkan serakahnya, betapa serakahnya kolonialisme, penjajahan, khususnya yang dilakukan oleh Belanda di Nusantara. Sekian mungkin ya materi subjudulnya adalah menganalisis keserakahan kolonialisme dalam perdagangan khususnya. Salah satunya yang kita rasakan langsung di Nusantara ini adalah kolonialisme Belanda. Karena mungkin kalau Inggris yang lebih terasanya itu di Malaysia kan. Yang di Asia Tenggara yang tidak terjajah oleh kolonialisme itu adalah Belanda kan ya. Selain itu dijajah oleh empat. Yang di Nusantara kebetulan yang dominannya adalah Belanda dengan pendirian POC. Sekian untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan di WA, tugasnya nanti menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.